Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aditya Ibnu, Fajar Muhairi, Muhammad Febriadi, Muhammad Syahreza Kadafi, Muhammad Umar Ar-Rasyid, dan saya sendiri Ridwan Agung Ramadan ingin mempresentasikan software visualisasi dari Neo 4J, yaitu Cystoscape, menggunakan Cystoscape. Mengapa visualisasi data itu penting? Visualisasi data adalah proses representasi grafis dari data yang kompleks untuk mempermudah pemahaman, analisis, dan pengambilan keputusan. Berikut beberapa alasan mengapa visualisasi data sangat penting. Yang pertama, mempermudah pemahaman data. Data dalam bentuk mentah seperti angka dan teks bisa sulit dipahami. Dengan menggunakan grafik, diagram atau peta jaringan, pola dan tren dalam data menjadi lebih jelas. Kedua, meningkatkan kecepatan analisis. Dengan menyajikan data secara visual, kita bisa lebih cepat menginterpretasikan informasi dibandingkan membaca tabel atau laporan yang panjang. Selanjutnya, mengidentifikasi pola dan hubungan. Visualisasi memungkinkan kita untuk menemukan pola tersembunyi dalam data yang mungkin sulit terlihat hanya dengan angka. Selanjutnya, mendukung pembuatan keputusan yang lebih baik. Data yang divisualisasikan membantu mengambil keputusan dalam memahami implikasi dari berbagai skenario, memungkinkan mereka untuk membuat pilihan yang lebih terinformasi. Selanjutnya, mempermudah komunikasi dan presentasi data. Dalam dunia bisnis, penelitian atau akademik, visualisasi data digunakan untuk menyampaikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens yang berbeda tingkat pemahamannya. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Muhairi dengan NPM 22351054. Di sini saya dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang bagian integration Cytoscape. Nah, Cytoscape ini itulah sebuah platform open source yang digunakan untuk visualisasi dan analisis jaringan yang kompleks. Cytoscape sering digunakan dalam berbagai disiplin ilmu, terutama dalam bioinformatika, analisis data sosial, dan jaringan pengetahuan atau knowledge graph. Nah, sekarang kita membahas tentang sejarah dan pengembangan Cytoscape. Nah, Cytoscape itu telah berkembang menjadi alat penting dalam bioinformatika. Awalnya dirancang untuk visualisasi data biologis, kini mendukung berbagai jenis jaringan. Cytoscape itu sendiri rilis pada tahun 2002 sebagai platform open source. Kemudian pada tahun 2005, Cytoscape mengalami pengembangan fitur, yaitu fitur analisis jaringan dan integrasi plugin mulai ditambahkan. Kemudian pada tahun 2010, Cytoscape itu mengalami perkembangan komunitas, di mana pengguna dan pengembang itu semakin besar. Nah, pada tahun 2015, Cytoscape itu melakukan integrasi kepada Neo4j, yang dimana mulai mendukung integrasi langsung ke database Neo4j. Bila sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya itu akan dibahas oleh teman saya, yaitu kenapa Cytoscape populer. Saya Fajar Meri, sekian, terima kasih. Baik, saya Muhammad Syahreza Kadafi akan melanjutkan materi ketiga. Kenapa Cytoscape itu populer? Yang pertama itu gratis dan open source. Cytoscape ini dapat digunakan oleh siapa saja tanpa biaya dan pengguna bisa mengembangkan fitur tambahan melalui ekstensi atau plugin. Terus yang kedua itu kemampuan visualisasinya yang kuat. Cytoscape itu dapat menampilkan jaringan dengan ribuan hingga jutaan node dan edge dengan berbagai teknik layout yang membantu analisis data lebih efektif.
Terus yang ketiga itu dapat diintegrasikan dengan berbagai tools dan basis data. Cytoscape itu dapat bekerja dengan Neo4j, R, Python, dan database lainnya, membuatnya fleksibel untuk berbagai kebutuhan penelitian dan analisis data. Terus yang keempat itu komunitas dan dukungannya yang kuat. Nah, Cytoscape ini memiliki komunitas pengguna yang cukup besar, termasuk ilmuwan, peneliti, dan pengembang yang aktif berbagi sumber daya dan tutorial. Terus yang kelima itu banyak plugin untuk berbagai kebutuhan. Cytoscape itu memiliki lebih dari 300 ekstensi yang memungkinkan pengguna itu menyesuaikan Cytoscape sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, seperti analisis jaringan biologis atau analisis media sosial. Nah, jadi itu adalah beberapa alasan kenapa Cytoscape ini cukup populer digunakan. Nah, baik, sekian yang dapat saya sampaikan untuk materi keempat atau materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan kami. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febriadi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang fitur unggulan dari Cytoscape. Seperti yang kita ketahui, Cytoscape ini adalah merupakan tools yang digunakan untuk memvisualisasikan grafik dari Neo4j. Dibandingkan dengan tools-tools yang lain seperti Neodas atau Chart, di sini Cytoscape juga memiliki beberapa fitur unggulan. Yang pertama itu Cytoscape menawarkan banyak fitur unggulan untuk membuatnya sangat berguna dalam analisis dan visualisasi data berbasis jaringan. Yang pertama, visualisasi interaktif. Di sini, Cytoscape memungkinkan pengguna untuk mengubah tata letak atau layout, warna, ukuran, dan gaya elemen jaringan secara langsung untuk meningkatkan keterbacaan dan pemahaman data. Dan yang kedua itu berbagai algoritma layout untuk optimasi tampilan. Di sini Cytoscape menyediakan berbagai algoritma penataan node dan edge seperti force directed, hierarchical, dan circular layout, sehingga pengguna bisa menampilkan jaringan dengan cara yang paling efektif. Dan selanjutnya itu ekstensi melalui plugins atau apps. Di sini Cytoscape mendukung lebih dari 300 plugin dan atau aplikasi tambahan untuk memperluas fungsinya. Contohnya, yang pertama itu seperti SciNeo4j atau integrasi dengan database graph Neo4j. Yang kedua itu String Apps untuk analisis interaksi protein. Dan yang ketiga itu Cluster Maker 2 untuk analisis cluster dalam jaringan. Yang selanjutnya itu atau fitur unggulan yang selanjutnya itu dukungan data besar atau big data. Cytoscape dapat menangani jaringan besar dengan ribuan atau hingga jutaan node dan edge dan menjadikannya ideal untuk analisis skala besar. Yang selanjutnya itu kompatibilitas dengan berbagai format data. Cytoscape mendukung banyak format data seperti CSV, JSON, XML, dan database graph, sehingga mudah diintegrasikan dengan berbagai sistem dan dataset. Di sini, untuk selanjutnya itu integrasi dengan basis data atau Neo4j. Cytoscape dapat terhubung dengan Neo4j yang merupakan database graph populer untuk menyimpan dan menganalisis data berbasis hubungan. Dan yang terakhir untuk fitur unggulan dari Cytoscape yang terakhir itu mendukung scripting dengan R dan Python. Di sini Cytoscape dapat otomatisasi dengan bahasa pemrograman seperti Python dan R, memungkinkan pengguna menjalankan analisis kompleks dengan code. Baiklah, di sini saja yang bisa saya sampaikan, atau begitu saja fitur unggulan dari Cytoscape yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akan melanjutkannya ke rekan saya, yaitu tentang manfaat integrasi Cytoscape dengan Neo4j. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Umar Arsid dengan PM 2235107118. Saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami, yaitu apa itu Neo4j. Jadi di sini adalah manfaat integrasi Cytoscape dengan Neo4j, yaitu dengan mengintegrasikan Neo4j dan Cytoscape, pengguna dapat menggabungkan keunggulan keduanya, yaitu kemampuan penyimpanan dan pemrosesan data berbasis graf dari Neo4j dengan kemampuan visualisasi dan analisis jaringan dari Cytoscape. Integrasi ini menawarkan berbagai manfaat antara lain. Pertama, yaitu mengimpor data jaringan dari Neo4j ke Cytoscape untuk divisualisasikan. Yaitu yang pertama, Neo4j menyimpan data dalam bentuk graf, tetapi tampilan visual bawaan Neo4j memiliki keterbatasan dalam hal interaktivitas dan fleksibilitas. Yang kedua, Cytoscape menyediakan berbagai data letak dalam visualisasi yang dapat membantu pengguna memahami struktur jaringan, pola hubungan, serta identifikasi kelompok atau klaster dalam data. Yang kedua, menganalisis dan memodifikasi data Cytoscape, lalu mengembalikan hasilnya ke Neo4j. Cytoscape tidak hanya berfungsi sebagai alat visualisasi, tetapi juga sebagai platform analisis. Pengguna dapat menerapkan berbagai metode analisis jaringan, seperti centrality analysis, atau untuk mengidentifikasi node yang paling berpengaruh, clustering untuk menemukan kelompok-kelompok dalam jaringan, serta path analisis untuk menemukan jalan terpendek dalam jaringan. Setelah melakukan analisis dan memodifikasi data Cytoscape, pengguna dapat mengupdate kembali data Neo4j dengan informasi yang telah diubah atau ditambahkan. Yang ketiga, mengeksekusi query cipher langsung dari Cytoscape untuk mengambil data dari Neo4j. Neo4j menggunakan data bahasa query cipher yang dirancang untuk menangani data graf. Dengan integrasi ini, pengguna dapat langsung menjalankan query cipher dari dalam Cytoscape untuk mengambil data dari Neo4j tanpa harus beralih ke Neo4j browser atau Neo4j desktop. Baiklah, itu aja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Muhammad Umar Arsi mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Ibnu Zaifa Istianto, NPM 2235100092. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, yaitu pengimplementasian Cytoscape-nya dengan menggunakan Neo4j. Jadi di sini kita masuk dulu ke bagian Neo4j-nya, di mana kita sudah mempunyai database yang sudah kita buat project sebelumnya. Di sini kita start dia. Jadi di sini kita menggunakan database yang sudah pernah kita buat sebelumnya di pertemuan sebelumnya. Nah, setelah berhasil, kita buka dulu terlebih dahulu. Nah, ini adalah database kelompok kami, di mana ada node dokter, pasien, perawatan, resep dengan 4 relationship, yaitu menangani, menerima, menjalani, dan merespon. Nah, untuk selanjutnya kita langsung buka saja bagian Cytoscape-nya. Nah, setelah membuka halaman Cytoscape seperti ini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan instalasi. Sabar, di sini Cytoscape masih loading. Nah, baik. Nah, jadi setelah Cytoscape-nya terbuka, di sini kita memerlukan suatu software bantuan untuk menghubungkan antara si Cytoscape ini ke Neo4j. Yang kita butuhkan yaitu Cytoscape Neo4j plugin yang harus kita install. Setelah berhasil kita install, kita langsung saja masuk ke bagian apps. Kita masuk ke bagian Cyber Query. Di sini kita akan melakukan connected to Neo4j instance, di mana pada tampilan connect to Neo4j ini yang lainnya tidak perlu kita ganti. Nah, password di sini kita masukkan sesuai dengan password dari database yang pernah kita buat kemarin. Database saya kemarin yang BDG itu saya buatnya passwordnya 123456788. Sini setelah passwordnya connect, setelah connected masuk lagi ke bagian apps. Nah, kita akan masuk ke Cyber Query.
di mana kita akan mengimport cyber query. Nah, pada bagian network kita masukkan nama dari BDG kita, nama dari database kita. Nih, kelompok 3 kita salin. Pindah ke sini. Nah, jadi untuk ini limitnya bisa kita hapus atau kita ganti. Di sini limit ini berhubungan dengan jumlah data atau jumlah node yang bakal ditampilkan. Agar tidak terlalu banyak, kita tampilkan 30 aja. Di sini kita akan menampilkan tampilan visual dari database yang udah kita buat kemarin. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat tampilan dari data-data yang sudah kita punya, yaitu di mana kita mempunyai nama dokter, nomor HP di bagian-bagian bawah sini. Ini untuk tampilan visualnya. Nah, untuk tampilan visualnya sendiri ini bisa kita ganti-ganti atau kita melakukan selected di bagian sini layout. Nah, jadi tampilannya itu bisa kita ubah, misalnya seperti ini. Dia akan berbentuk seperti lingkaran karena circular. Terus ada juga tampilan dari stack. Ini dia bakal membentuk suatu garis lurus. Nah, lebih enaknya. Nah, ini dia contohnya. Relasi tampilan relasinya. Nah, kira-kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini untuk penampilan-penampilan dari circle atau lingkaran atau gridnya, yang mana jika kita ingin memilih, misalnya di sini nama dokter saja untuk ditampilkan. Ini adalah nama-nama dokter. Nih, tuh nama dokternya sesuai dengan database data kita kemarin. Nah, untuk visualisasi menurut saya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.